Ya, terima kasih semua listener, masih di Senin Inspirasi ya, dan kita masih dengan tema rezeki lancar lewat konten ya. Dan untuk hari ini kita menghadirkan seorang food blogger yaitu Fadly, dan tadi kita udah banyak ataupun ada sedikit cerita ya bagaimana seorang Fadly ini memulai sehingga akhirnya ini menjadi seorang food blogger. Nah, tadi ya sempat Fadly cerita kalau menjalani profesi juga sebagai seorang videographer ya. Untuk videographer ini itu dijalani dari tahun berapa sih, Fadly? Ya, baik. Terima kasih, Kak. Seperti yang tadi saya bilang sebelum saya terjun ke dunia food blogger, saya itu basicnya itu adalah orang sinema, dan di sinema itu saya berlaku sebagai videographer, kemudian video editor juga, kemudian sebagai penulis naskah juga. Wah. Semuanya. Jadi ini dirapel gitu ya? Iya. Jadi ketika buat film itu hampir semua saya merangkap, ya kan, untuk menekan biaya produksi saat itu. Jadi gitu. Jadi 2013 itu, tapi awalnya itu 2013 saya ngonten itu saya ngonten untuk tempat-tempat wisata atau tempat-tempat bersejarah. Kenapa? Karena saat itu saya kerja di salah satu kantor konsultan yang mengharuskan saya itu terbang ke sana kemari untuk menilai aset atau properti klien, ya kan. Kalau misalnya klien ada paling jauh itu hari Padang, Papua juga, ya kan. Kalau ada klien yang ada di Padang, asetnya saya ke sana. Nah, terus kalau ada yang di Papua saya ke sana. Jadi saya pikir kenapa saya nggak memanfaatin momen ini untuk saya jadi YouTuber. Ya, akhirnya saya jadi YouTuber dadakan, ya kan. Jadi ketika saya ke sana ke Padang, saya cari tempat-tempat wisata. Setelah selesai kerjaan, saya keluyuran cari tempat wisata untuk buat konten di YouTube. Nah, makin kesini setelah menikah, yang tadi saya bilang setelah menikah, saya bilang saya jadi YouTuber, saya banting setir ke buat film pendek. Kemudian setelah menikah, saya pikir saya harus ada buat sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga saya, ya kan. Akhirnya saya jadi banting setir lagi ke kanan lagi untuk jadi food blogger, dan alhamdulillah itu membawa berkah dan sangat istilahnya sangat menjanjikan. Jadi saya sangat rekomendasikan buat teman-teman milenial yang di sana, ya kan, daripada handphone smartphone kamu yang sangat keren dan mahal itu tidak dimanfaatin dengan baik, cuma hanya main sosmed, bisa sekali itu untuk jadi ladang penghasilan tambahan kamu. Ya, itu bisa nambah-nambah ya, pundi-pundi keuangan. Ya. Betul. Jadi memang harus dimanfaatin ya. Iya, beli pulsa, beli kuota ya. Bisa nabung juga kan? Bisa nabung juga kan. Oke, Fadly, jadi tadi ya itu ada suka dukanya ya untuk memulai menjadi seorang food blogger ini. Nah, selain tadi ya untuk banting setir ya menjadi seorang food blogger, untuk suka dukanya ataupun tantangannya apa aja sih? Alhamdulillah banyak ya kan. Namanya sebuah profesi itu tidak melulu enaknya saja ya kan. Pasti ada plus minusnya kan, Kak. Tapi ya kita tetap jalani ya kan. Kalau sebuah profesi kita jalani karena hobi, itu insya Allah tidak akan terbebani, ya kan. Kalau mau bilang suka dukanya itu ada beberapa. Kan kalau orang lihat ini konten Abah di Instagram atau di TikTok, ini kalau lihat tuh lihat enaknya saja kan. Wah, enak nih Abah kan, sudah makan gratis terus dibayar pula, ya kan. Tapi mereka tidak tahu kalau di balik video itu ada cerita, ya kan. Cerita gimana sampai bisa jadi sebuah video, ya kan. Kita panas-panasan dipanggil sama endorse, ya kan. Kita harus siapin waktu yang misalnya endorse bilang misalnya jam sekian, kan kita sudah di jalan tiba-tiba batal, dirubah ke jam sekian, ya kan. Kita mau gimana lagi, kita harus mundur, ya kan. Kita harus panas-panasan. Sama ketika ketika kita harus menunggu menu itu dibuat, ya kan. Biasanya hampir berjam-jam kita harus tunggu atau dan lain sebagainya. Jadi semua itu butuh proses, dan ketika kita mempraktekkan cara makannya, kemudian kita video, setelah itu kita selesai di lokasi, itu belum selesai sampai di situ. Jadi masih ada kelanjutannya. Kita harus bawa pulang ke rumah itu video.
Bukan makanannya juga bawa pulang. Tetap ya. Tetap makanannya bawa pulang. Tapi kita masih ada PR tuh di rumah. Ya kan tadi video-video yang tadi produknya, tempatnya, terus cara makannya, itu kita bawa ke ruang editor. Ya kebetulan editornya saya juga Ji. Waduh, merangkap nih ya. Luar biasa sekali. Nah, kemudian jadi masih ada PR tuh. Sampai di rumah itu kita udah diedit, dia apa lagi ya? Diedit ya kan. Saya pikir kalau sampai di rumah itu yang senang-senang itu ya keluarga. Jadi mereka nikmati makanannya, saya yang kerja. Saya pusing pikir gimana ini caranya itu biar video ini menarik. Dan cara ngeditnya itu tidak bilang serta-merta digabungin videonya, tidak Kak. Jadi bagaimana proses kerjanya pada saat sudah ngambil gambar, kemudian pada saat diedit gitu apa? Apa? Gimana cara kerjanya? Ini buka-bukaan sedikit ya tentang profesi buat vlogger ya, boleh ya Kak? Ini. Jadi saat di lapangan itu saya Abah itu pribadi sengaja ngambil shoot itu sebanyak-banyaknya, ya kan? Sebanyak-banyaknya ngambil shoot produk, cara pengambilan gambarnya, ya kan? Shoot produknya. Dari sisi mana aja gitu ngambilnya ya? Jadi namanya videografer kan pasti ambil yang agak sinematik begitu kan Kak, ya kan? Itu yang membuat saya bikin mau video saya itu beda dari food blogger yang lain kan, ya kan? Kemudian saya ambil shoot sebanyak-banyaknya supaya ketika saya ngedit, ya kan Kak, saya punya stok video itu yang banyak yang bisa saya pilih. Dan misalnya saya itu biasanya satu kali endorse itu bisa puluhan itu video dan ternyata yang dipakai cuma 10. Cuma 15 ya kan? Itu nggak apa-apa, karena kita sebagai video editor itu butuh yang itu. Yang kita memilih dari sekian banyak video angle yang mana yang bagus, akhirnya kita putuskan. Itu lama loh Kak. Saya bisa ngedit satu endorse itu untuk menghasilkan video yang bagus itu bisa berjam-jam Kak. Kenapa? Setelah itu setelah pilih video-video yang bagusnya ya kan Kak, kita belum selesai sampai di situ Kak. Kita harus dubbing, kita harus script. Nah, apa nih yang kita mau tulis? Apa yang disampaikan gitu ya? Betul. Selain nama menu, selain apa kelebihan menu itu, selain apa nama menu itu, kita harus buat kata-kata yang untuk menarik daya tarik orang itu nonton videonya Abah Naura. Oh gitu ya. Seperti itu. Jadi ada penulisan ada deskripsi juga gitu ya. Kita masuk proses dubbing. Deskripsi kemudian proses dubbing gitu ya. Wow. Jadi benar-benar ya ada benang merahnya juga nih menjadi seorang food blogger, kemudian awalnya menjadi videografer gitu ya. Sekolah nggak sih dulu ininya untuk ilmunya? Gini Kak, sebenarnya lanjut ya, kita break dulu ya. Boleh. Jangan kemana-mana. Baik, smart listener, kita masih lanjut lagi ya. Tentunya sesaat lagi.